Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'alaha yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru bi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar bersama tentang akhlak wanita kepada suaminya, kita ulangi pelajaran yang kemarin dengan beberapa pertanyaan. Siap, ya? Insyaallah. Masihlah salah kok jawab. Suatu sifat ingin dipuji orang lain dengan menunjukkan berbagai keunggulan. Sifat terpuji atau tercela? Tercela. Sifat apakah itu? Ingin dielem, dipuji. Ya, itu artinya amin. Berikutnya, suatu sifat merasa lebih unggul daripada yang lain serta meremehkan yang lain. Sifat apakah itu?
Sombong. Sombong atau takabur? Takabur. Takabur atau sombong? Sami. Takabur, sombong, tinggi hati. Suatu sifat merasa segala sesuatu itu akan berhasil kalau ada dirinya, tapi tidak sampai merasa lebih unggul daripada yang lain. Cuma merasa lek gak aku gak iso. Pokok kudu aku. Pokok aku. Itu disebut sifat apa? Bisa jadi itu jawaban yang benar gitu. Tapi kalau dalam bahasa agamanya, akhlaknya itu ujub. Ujub. Jadi kalau ada unsur meremehkan yang lain itu takabur, sombong. Kalau merasa segala sesuatu itu berdasarkan kemampuannya, kalau tidak dia sendiri atau tidak kita sendiri, maka itulah sifat ujub. Yang saya ujub nopo sombong. Boten saya kabeh. Boten saya kabeh. Boten saya kabeh. Sing saya niku namine sifat-sifat tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Rendah hati itu posisinya ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah antara sombong sama rendah diri. Kalau ada orang merasa lebih bagus meremehkan yang lain itu sampai terjadi sombong. Tapi kalau ada orang sampai merasa paling rendah sendiri, minder, itu rendah diri. Sombong sifat tercela, rendah diri juga sifat tercela. Kalau tawadhu itu tidak sampai seperti itu, tidak sampai rendah diri, tengah-tengah, tidak sampai merasa unggul daripada yang lain, tapi juga tidak sampai merasa dirinya itu paling hina. Tapi sejajar, biasa saja tawadhu itu. Kalau ada sesuatu yang diamanahkan selagi bisa ambil, tapi tidak sampai merasa paling bagus. Itu tawadhu Mas ya. Yang jelas ya kita boleh. Tawadhu itu ada di antara rendah diri sama sombong. Kemudian suatu sifat menginginkan nikmat atau pemberian Allah kepada orang lain supaya hilang atau dimiliki oleh diri sendiri. Sifat apa itu? Iri. Iri sifat baik apa sifat terpuji? Jelek. Ujub, takabur, iri itu semuanya sifat. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Patlikur. Kalian tetedan. Sampun ngantos royal. Nanging inggih boten sae. Kemediten. Boten perlu royal. Sebab sinten ingkang badhe nitik rupi kotoran. Nedha gule sate. Kalian nedha tempe gembos. Medalipun inggih sami. Tidak perlu makan yang royal, tapi juga tidak sampai kemeditan. Kenapa? Karena kalau terlalu royal, makan sate gulai setiap hari, itu kalau memang diproses di dalam tubuh nanti keluarnya juga menjadi kotoran. Makan tempe, makan tahu juga sama menjadi. Nah, pelajaran hatinya itu ada di sifat namanya dermawan. Dermawan itu juga merupakan sifat tengah-tengah. Ada di antara berlebih-lebihan atau royal, sama ada di antara sifat kemeditan.
itu namanya dermawan. Namanya dermawan. Artinya kalau penghasilannya satu harinya itu 100.000, misalnya seperti itu, 100.000, ternyata dibuat untuk konsumsi itu di angka 90.000, itu jelas namanya apa? Berlebihan. Kalau penghasilannya 100.000, tapi untuk konsumsi misalkan di angka 5.000 untuk satu keluarga, karena juga ada temuan seperti itu. Tetangga saya itu, saya punya tetangga itu, beliau itu kalau ya mungkin ya pengen irit, jadi anaknya sekolah itu disangoni Cikala. Ya zaman-zaman tidak enak memang, mungkin karena memang di Cikala dan sangun itu loh. Terus akan sekolah ngoten niku badhe mak ngoten niku ndelik-ndelik nang jero tas isi. Artinya kita perlu mengerti ada 3 sifat itu. Ada yang namanya berlebihan, ada namanya kemeditan, ada juga yang namanya dermawan. Sing saged nimbang-nimbang nggih, kula panjenengan piyambak-piyambak sesuai dengan pemasukannya. Kalau terlalu loman itu bisa jadi juga apa namanya, juga berlebihan, juga tidak bagus. Tidak mau memberi atau memberi terlalu sedikit itu juga kemeditan. Akhlak tercela. Misal ada kasus begini. Ada seorang bapak, dia itu sangat rajin ke tempat ibadah. Kalau ada pembangunan tempat ibadah dimanapun itu selalu membantu sedekah. Tapi untuk nafkah keluarga, ya kono-kono jadi pikir-pikiran. Iya, keluarga rusak. Dan semacam itu menurut ibu-ibu, saya nafkah bukan saya. Kan untuk tempat ibadah, untuk dengan cara bukan saya. Nanti saya ini kurang. Yang lebih tahu kan yang di Artinya keputusan untuk pembelanjaan itu tentunya perlu ngerti mana yang wajib, mana yang wajib, mana yang sunnah. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Nanti sunnahnya dibuaterno wajibnya bukan saya. Ketoke koyo loman, ketoke. Tapi aslinya salah. Jadi nakar tiang loman itu gini kuah bukan. Betul perlu terlalu silau lihat orang muda memberi. Betul mesti ningali pertimbangannya dia. Memberinya itu termasuk dalam kategori berlebihan apa masih normal, berarti masih normal. Maka nyukani kadikian sudah. Oke, sampun jelas atau dereng? Sampun nggih. Langkung sampun ngantos ngumpetaken utawa nyingitaken tedan utawi saking hake tiang jaler mungkin ini ya ibu ya. Nah, nomor 1 suaminya meskipun yang putri tidak makan ngalah. Alhamdulillah lah. Kiranya cekap. Sebenarnya yang wajib bekerja itu adalah suami saja. Tidak ada kewajiban istri bekerja.
Tapi ketika istrinya itu mau ikut membantu beban suami, maka beliau sudah rewang-rewang itu tadi sudah menunjukkan keluasan hati. Jadi ada poinnya sendiri. Ada poinnya sendiri. Artinya kalau pembahasan ini kan pembahasan sing plek kali kitab, misalkan suaminya sudah memberi jatah tertentu kepada istrinya. Oke, sudah cukup. Misal ada jatah harian, ada sendiri. Ada juga yang pakai jatah mingguan, ada yang pakai jatah bulanan. Ketika memang jatahnya suami itu sudah disimpankan oleh bendahara pribadi atau istri, oke, ketika haknya istri itu sudah cukup, ya sudah cukup. Ambil secukupnya untuk makan, ya, untuk kebutuhan pokok itu untuk makan. Nah tentunya kan ada sisa nanti, ada sisa haknya memang haknya suami. Nah haknya suami ini ya memang untuk suami. Misalkan suaminya perlu rokok, katakanlah seperti itu, ya memang harus diberikan. Tapi kalau rata-rata di lingkungan kita ini tidak menggunakan pola-pola seperti yang saya jelaskan. Rata-rata di sini antara suami istri ini kan rukun-rukun ya, kerjasama. Duitku ya duit sampean ya. Ya weh. Duitku duit sampean, duitku. Nggih. Nah sini nggih wonten taker-takerane ngoten. Tapi ketika bisa bekerja sama ngoten tambah rukun, nah sini nggih sampun oke. Tidak perlu kita terlalu perinci gitu. Kalau memang diperinci sebenarnya juga ada hitungan itu. Pikirannya tidak perlu kita bahas. Ya. Yang apa Bu? Kalau Gitu, mengasih nafas istri kan memang wajib, tapi kalau umpama istrinya menafsir itu hukumnya Nggih. 1 hari harus 100.000. Nggih. Kalau di sudut pandang fikih ada jalan tengahnya. Seperti yang kemarin kita bahas tentang kewajiban memberi pakaian suami kepada istri itu kan 1 tahun 2 kali. Sebenarnya untuk yang bab ini juga ada takarannya sebenarnya. Juga ada takarannya. Ada suami tergolong miskin, ada suami tergolong sedang, ada suami tergolong kaya. Ini takaran wajibnya ngingoni atau memberi nafkah berupa makanan juga beda-beda. Nah, artinya ketika ditarget itu ya juga jadi masalah juga nanti. Jadi masalah. Ketika kapan? Ketika targetnya melebihi dari kewajiban yang memang harus diberikan oleh suami. Kalau tidak meminta nafkah, gimana hukumnya Ustaz dari sendiri? Kalau suami buatnya artinya tidak mengambil haknya. Ya, artinya meringankan suami ya. Tentunya saya. Tambah enak itu. Nah, ngomong-ngomong soal target niki wau, iki niku apa nggih? Tentang saya itu ngewangi suami, gak ada penghasilan yang mbak niku saya. Tapi kan nggih enten musyawarah riyen nggih. Musyawarah riyen. Termasuk penentuan target niku wau kan nggih tentune enten musyawarah riyen. Orang itu laki-laki itu biasanya kerja budal oleh kan gitu ya. Kalau yang istri kan juga mikir pengeluarannya juga.
Wonten sing ngitungi cara harian, wonten sing ngitungi cara bulanan. Kok istrine niku saged naker terus dengan takerane niku kok saged ngitung, akhirnya nggak ada target. Bisa jadi itu juga bisa baik. Lek dasare kirang saya nggih. Dasare target sing niku wau kirang saya kan terlalu membebani. Lek targete kedua. Tapi ketika si istri ini punya kemampuan matematika yang bagus, maka niat target itu supaya adanya kelangsungan yang lebih baik. Misalkan ya, sebulan kebutuhannya 3 juta misalkan. Sebulan kebutuhannya 3 juta. Sementara sang suami itu setiap harinya dapat 50.000. Yang istri nggak kerja misalkan. 50.000 kali 30 hari kan 1.500.000. Nah, ini kategori orang miskin kan. Orang miskin. Kemudian si istri bilang, nah ini nafkah kita kurang Pak. Setidak-tidaknya kemudian supaya kita cukup itu setidak-tidaknya 1 hari berapa? 100.000. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang baik. Untuk apa? Untuk menuju tercukupinya kewajiban suami. Kalau yang menarget untuk sesuatu yang kebutuhan tidak pokok, nah ini kan yang kasihan suaminya. Tapi kalau yang barusan ini kan bukan untuk kebutuhan yang tidak pokok, tapi kan untuk kebutuhan yang pokok. Jadi malah istri yang seperti itu, istri yang malah nolong suaminya dalam hal perhitungan. Terus mau digabung sami-sami targete, tapi kan maksudnya beda. Sami-sami targete maksudnya beda. Lek sing awal-awal targete tanpa alasan cuma kepingin sesuatu sing lebih wah saja keluar dari kebutuhan pokok. Ya kan? Kalau yang kayak itu. Tapi kan kalau yang kedua barusan memang istrinya pinter ngitung, dihitung-hitung kebutuhannya ternyata kurang. Akhirnya kan tujuan target itu tadi kan supaya tidak terlalu banyak utang. Maka seberuntungnya suami itu ya ketika ketemu istri yang qanaah. Seberuntungnya istri ketika ngerti suami yang pengertian. Nah itu qanaah itu nerima. Makanya lek boten imbang nggih berat. Sing suaminya berusaha pengertian, wis kebutuhan pokoknya wis dipenuhi kabeh sesuai aturan agama sudah dipenuhi, ternyata istrinya nggak terima, dikurang mau. Utawa diwali. Sing wedok qanaah nriman, sing lanang boten ngerti. Akhirnya pendapatan itu digunakan untuk keperluan yang tidak untuk kebutuhan rumah. Kalau gitu siap dulu. Siapin putri-putri kan biasanya konaan lima terus lanang buat pengertian. Ya itu tadi pembahasannya tentang dermawan ada di antara masjid sama berlebihan. Makanya yang tahu itu sendiri. Kemudian haknya istri itu ada, haknya suami juga ada. Adapun tentang masalah target tadi, ketika memang targetnya itu melampaui dari kekuatan suami untuk hal-hal yang tidak pokok, dan akan menjadi sesuatu yang menyulitkan suami. Tapi ketika targetnya itu memang sudah dihitung-hitung, memang sudah pokok dan kiranya suaminya mampu, maka itu adalah istri yang membantu suaminya dalam hal perhitungan. Suami ada loh suami yang kalau tidak dibantu itu nggak ngerti. Kemudian kok ternyata istrinya itu mau kerja, katakanlah mau kerja, bukan berarti langsung boleh
bukan berarti langsung tidak boleh. Boleh ngoten. Kita dah musyawarah ini. Kalau memang membantu tentunya musyawarah disepakati. Cekap nomor, cekap. Akhiri dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.